Terima kasih atas waktu yang memberikan kepada saya. Berdirinya di sini, saya akan memaparkan karya ilmiah saya dengan judul Antara Peluang dan Tantangan Munculnya COVID-19 oleh Eduardus Miokolo, kelas 12 IPS 3. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah mengenai antara peluang dan tantangan munculnya COVID-19 ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dan dari penulisan dari karya ilmiah ini untuk menambah wawasan tentang penyebaran penyakit virus corona COVID-19 bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penyebaran penyakit virus corona COVID-19. Saya pun menyadari di dalam penulisan karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif agar saya mengetahui penyebaran virus corona ini bisa diatasi bersama-sama agar bisa mencapai sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. Daftar isi. Kata pengantar. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.2 Rumusan masalah. 1.3 Tujuan penelitian. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Gagasan. 2.2 Peluang yang didapatkan dari munculnya COVID-19. 2.3 Tantangan yang kita hadapi dengan munculnya COVID-19. 2.4 Bagaimana kita menanggapi peluang dan tantangan munculnya COVID-19. Bab 3 Penutup. 3.1 Kesimpulan. 3.4 Daftar pustaka. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Virus corona adalah kelungan virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapatkan menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, penyakit yang lebih fatal. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus penyakit 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyakit ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampiran semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus corona merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan seperti infeksi paru-paru atau radang paru-paru. Penyebaran virus corona terbilang sangat mudah menyebar karena virus corona ini sangat mudah sama-sama kita. Tercatat pada saat ini sangatlah besar yang telah mencapai 7 jutaan siswa, jutaan masyarakat yang telah terkena virus corona di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri juga sudah cukup banyak korban yang terkena virus corona sebanyak belasan ribu jiwa. Virus corona dapat menular di tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seorang yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan ini kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh oleh seorang sehat dan orang tersebut memantau di berbagai tubuh manusia, mata atau hidung mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebabkan ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seorang ketika dekat diinfeksi corona. Banyak sekali media virus corona ini untuk menular, di antaranya udara, air, sentuhan langsung, dan lain-lain. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apakah peluang yang dapat dari munculnya COVID-19? 2. Apakah tantangan yang kita hadapi dengan munculnya COVID-19? 3. Bagaimana kita menanggapi peluang dan tantangan munculnya COVID-19? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penulis karya ilmiah ini mengupayakan antara peluang dan tantangan munculnya COVID-19 agar masyarakat dunia berwaspada dan menaati aturan yang diberikan oleh pihak pemerintah yang berwajib untuk mencegah penyebaran virus corona. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Gagasan.
Pada akhir ini, perkembangan virus corona atau COVID-19 sangat besar. Hal ini membuat semua negara rakyatnya terjangkit virus ini menjadi waspada dan mempersiapkan segala cara untuk melawan virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengarahkan rakyatnya untuk tidak keluar rumah dan bekerja di rumah untuk memudahkan pertumbuhan virus corona yang semakin besar. Penyebaran virus corona yang dapat menyebar melalui mulut atau hidung ini sangat mudah menyebar dengan kita tak berada di dalam rumah dan membuat peluang penyebaran virus corona ini menjadi semakin kecil, meskipun terbilang peluang untuk sembuh di virus corona ini terbilang sangat besar. Namun langkah sehat jika kita mencegah perawatan. 2.2 peluang yang didapatkan dari munculnya COVID-19. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menekan peluang yang didapatkan dalam penyebaran virus corona. Di antaranya, kita harus sering mencuci tangan, menggunakan masker jika dirasa perlu, menjaga jarak antar individu, social distancing, tetap berada di dalam rumah, menyemprotkan disinfektan dan sering mencuci tangan, dan lain-lain. Namun cara ini efektif dan menekan peluang penyebaran virus corona bila semua orang menjalankannya. Virus corona di masyarakat telah berkurang dan kemungkinan terus bertambah jika ini seperti diterus. Jika upaya-upaya tersebut kita dijalankan dengan baik, maka virus corona sangat mudah menyebar dan menular. Agar kita menjauhi dari virus corona ini, tetap terjaga dan terlalu sehat dan tetap jaga jarak. 2.3 tantangan yang kita hadapi dengan munculnya COVID-19. Meskipun vaksin atau obat-obatan untuk virus corona ini belum ditemukan, menurut data di tantangan atau peluang dalam pasien yang terkena virus corona ini sembuh terbilang cukup besar. Masyarakat karena rebaknya virus corona membuat setiap orang hidup dalam ketidakpastian. Oleh sebab itu, kita perlu ada tantangan untuk mencegah COVID-19 ini, memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan suatu produk cairan disinfektan, menyediakan obat-obatan, penyediaan masker agar menghindari wabah COVID-19 ini. 2.4 Bagaimana kita menanggapi peluang dan tantangan muncul COVID-19? Pemerintah Indonesia juga sudah bergerak untuk mengatasi masalah penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah mengeluarkan dana bantuan yang cukup besar kepada masyarakatnya yang pendapat yang turun karena pandemi COVID-19. Pemerintah memberikan sektor-sektor ekonomi dan industri agar masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini tetap terjaga dan Indonesia tetap mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Penyebaran virus corona dengan menjaga diri kita tetap dalam rumah dan menggunakan masker pada saat keluar rumah dan selalu rajin mencuci tangan dan semprot disinfektan agar tetap jaga jarak minimal 1 meter guna menghindari penyebaran COVID-19. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Berdasarkan data apa yang dibahas, saya menarik kesimpulan guna menghindari penyebaran virus corona. Kita selalu rajin mencuci tangan dan menggunakan sabun agar tetap terjaga. Menjaga jarak antara seorang dengan orang lain 1 meter. Menggunakan masker pada saat keluar rumah atau di tempat-tempat umum dan menghindari dari kerumunan. Hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali di saat yang penting. Menyemprotkan cairan disinfektan. Kita harus taat aturan dilakukan oleh pemerintah. Penegak hukum memberikan himbauan kepada masyarakat menjaga kesehatan tubuh dan tetap di dalam rumah. Maka dari itu, kita harus tetap di dalam rumah dan menghindari penyebaran COVID-19. Peluang penyebaran virus corona ini semakin banyak di dunia. Oleh sebab itu, selalu melakukan social distancing serta mengikuti arah pemerintah agar penting penyebaran virus corona dapat dijalankan kembali seperti semula pada saat yang kita akan tentukan. 3.2 Daftar pustaka. www.about.disease-novel-corona. www.hello.com Kesehatan Coronavirus. https www.virus corona peluang dan tantangan munculnya COVID-19 pakar kesehatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.